Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah keluarga yang sedang mencari rumah baru mendapatkan sebuah rumah besar dan tua yang memiliki kolam renang pribadi. Keanehan perlahan mulai terjadi, yang dimana sang ayah yang sakit perlahan menjadi sehat, namun sebaliknya si ibu dan kedua anaknya merasa dihantui oleh sesuatu di kolam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung kita bahas di alur cerita Night Swim 2024 selengkapnya. Pada musim panas 1992, seorang anak bernama Rebecca terbangun dari tidurnya karena mendengar suara perahu mainan yang berada di kolam rumahnya. Dia pun memberitahukan ke kakaknya Tommy yang sedang sakit kalau perahu Tommy yang hilang ada di kolam renang. Dia akan mengambilkannya. Saat itu perawat ibu mereka izin untuk pulang. Rebecca yang mengendap keluar sudah berada di kolam renang, dan ia ingin mengambil perahu mainan itu. Saat itu Rebecca melihat ibunya di atas kolam renang sedang memanggilnya. Rebecca pun segera menuju ke permukaan. Namun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba lampu kolam mulai berkedip. Rebecca mulai panik. Namun saat itu perahu mainan itu muncul ke permukaan. Dia pun ingin mengambilnya kembali. Terlihat hanya tertinggal satu sendal dan jaring kolam saja yang ada di sana. Beberapa tahun kemudian, terlihat sebuah keluarga yang ingin mencari rumah baru. Mereka mendatangi sebuah rumah sewa. Seorang agen properti menjelaskan seluruh bagian di rumah itu. Eve tanya ke suaminya Ray tentang rumah ini. Ray yang mengalami penyakit multiple sclerosis pun setuju saja. Ray adalah mantan pemain bisbol. Mereka bersama kedua anaknya lanjut melihat-lihat. Karena kurang tertarik, mereka pun berkeliling sambil mencari rumah lain. Saat itu, Ray melihat sebuah rumah yang dijual. Rumah itu cukup besar dan terlihat tua. Agen tersebut pun menjelaskan tentang rumah itu yang sebenarnya tidak ada dalam daftar. Hanya ada satu keluarga saja pemilik rumah itu selama beberapa puluh tahun terakhir. Eve sendiri bekerja di kantor admin sekolah sambil menyelesaikan gelarnya secara online untuk pendidikan khusus. Setelah itu, Eve mendatangi Ray yang sedang memperhatikan kolam renang rumah itu yang penuh dedaunan. Eve bilang, dulu dia takut dengan kolam renang karena ayahnya pernah mendorongnya ke tangki pelatihan saat berusia 3 tahun. Sedangkan Ray memang dari dulu menginginkan rumah yang memiliki kolam renang. Saat itu anak-anak mereka memanggil untuk mencari makanan. Setelah Eve berjalan duluan, Ray melihat sebuah bola baseball di kolam dan ingin mengambilnya. Saat di dalam, Ray teringat saat dia kembali bermain baseball setelah absen setahun melawan penyakit. Keluarganya pun segera mendatangi Ray dan menolongnya. Setelah hal itu, Ray pun dibawa ke rumah sakit. Dokter menyarankan, untuk sementara ada baiknya Ray menggunakan kursi roda dulu. Sambil jalan pulang, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah yang ada kolam renang itu. Hari ini mereka membawa barang, sekaligus kucing mereka Cider ke rumah tersebut. Setelah itu, mereka mengantar putri sulung mereka Izzy ke sekolah. Kemudian Eve mengantar anak bungsunya Elliot, sambil dia juga bekerja di kantor admin sekolah itu. Di sisi lain, Izzy diundang ke acara renang hari Jumat oleh Ronin. Izzy tampak tertarik dengannya. Sorenya, mereka membersihkan kolam renang mereka. Izzy bilang ke ayahnya kalau dia ingin maju untuk tim renang. Saat itu, Ray sedang mengkorek dedaunan kering di dalam lubang pembuangan. My Izzy. Dad? Oh my gosh. Is that supposed to happen? I don't think so. Setelah petugas memeriksa, ternyata kolam itu tersambung ke mata air bawah tanah. Setelah dibereskan, akhirnya kolam itu pun bisa mereka gunakan. Mereka menikmati kebersamaan, sekalian berlatih renang di kolam itu. Malamnya, Eve kembali berenang untuk menghilangkan penat. Saat itu, dia melihat Cider ada di sana. Setelah disapa Eve, dia pun pergi. Eve pun lanjut berenang. Eve merasa seperti melihat suaminya, tapi tidak ada siapapun di situ. Perasaan Eve mulai tidak enak. Dia segera keluar dari kolam. Kemudian Eve melihat Izzy yang tidur di kamarnya. Elliot juga sedang tidur. Selanjutnya dia masuk ke kamar.
dan melihat Ray juga tidur dengan TV menyala. Eve melihat ke jendela sambil penasaran siapa orang yang dilihatnya tadi. Ray terbangun, dan Eve tanya apakah tadi Ray berada di kolam. Namun Ray bilang dia ketiduran dari tadi. Eve pun berpikir kalau itu hanya perasaan dia saja. Di luar, Cider terlihat mendekati kolam renang. Lampu terlihat kembali berkedip. Tiba-tiba perahu mainan dari pemilik dulu keluar dari dalam dengan keadaan menyala. Paginya Elliot menemukan kalung Cider berada di kolam. Eve menenangkan Elliot dengan bilang mungkin Cider kecebur dan meninggalkan kalungnya. Dia nanti pasti kembali. Mereka pun mencari Cider, sedangkan Ray mengambil kalung itu. Ray membawanya ke dalam, lalu dia membuka perban di tangannya. Anehnya, luka semalam sudah tidak berbekas sama sekali di tangannya. Ray merasa semakin aneh. Siangnya, Elliot membawa makanan kucing dan menunggu Cider di luar. Namun Cider belum kembali. Setelah itu, Ray mengajak Elliot menutup kolam mereka agar tidak kotor. Malamnya, Eve terbangun karena bermimpi tenggelam di kolam. Saat terbangun, dia melihat Ray sedang latihan di kolam renang. Paginya, Ray melakukan terapi dan kembali berolahraga. Dokter mengatakan, kesehatan Ray mengalami peningkatan yang begitu cepat. Eve pun bilang kalau Ray rajin melakukan terapi renang 2 kali sehari. Ray yang senang dengan kesembuhannya pun malah semakin rajin latihan di kolam. Sepulang sekolah, Elliot bilang ke ibunya kalau ia ingin renang siang ini. Eve meminta agar Elliot berenang bersama ayahnya. Elliot pun mendatangi ayahnya di garasi. Saat itu dia melihat video lama ayahnya terputar di sana. Ray menyapa Elliot. Elliot meminta agar ayahnya menemaninya berenang. Ayahnya setuju, namun dia meminta agar Elliot tetap berada di pinggiran kolam yang dangkal. Ray meminta Elliot melemparkan koin itu ke kolam. Lalu Ray nanti akan mengambilnya. Elliot pun pergi ke kolam dan meletakkan koin itu di mainan superhero. Dia lalu menyelam sambil bermain. Saat itu di permukaan terlihat bayangan yang mendekati tumpukan koin. Hey, Dad. Tidak ada siapapun di sana. Elliot pun penasaran siapa yang melempar koin tadi. Dia pun menyelam untuk mencari koin itu. Setelah mendapatkannya, ada koin lain yang jatuh. Dia pun lanjut mengambilnya. Lalu ada lagi, dan yang terakhir jatuh ke atas penutup filter bawah. Setelah mengambil, Elliot mendengar ada yang mengatakan hello dari atas. Ada gadis seperti Izzy di atas kolam. Elliot naik ke permukaan, namun tidak ada siapapun di sana. Elliot mengira kakaknya sedang mengerjainya. Karena tak ada yang menjawabnya, dia kembali menyelam. Saat menuju ke papan loncat, dia melihat anak perempuan itu ada lagi. Namun ketika dia melihat, tidak ada siapapun. Kemudian Elliot mendengar kata hello lagi, tapi kali ini berasal dari bagian penyaring. Dia bilang, dia sedang mencari ibunya. Elliot tanya, kamu siapa? Gadis itu mengatakan namanya Rebecca Summers. Dia menemukan mainan Elliot di dalam. Elliot mencoba mengambilnya. Elliot pun segera memberitahu ibunya tentang hal itu. Eve segera keluar untuk mencari apa benar ada orang di dekat kolam. Elliot bilang namanya Rebecca Summers dan ia mencari ibunya. Eve mengambil mainan Elliot dan segera memberitahu Ray tentang apa yang disampaikan Elliot. Ray berpikir mungkin ada anak yang melewati gerbang belakang mereka. Eve yakin gerbang dikunci, dan dia juga tak melihat siapapun di sana. Sambil bercanda, Ray bilang mungkin Elliot hanya berbicara dengan teman imajinasinya, karena selama ini dia juga sering berbicara dengan hewan karena tak punya teman. Eve mengusulkan agar mereka mengundang beberapa orang untuk berkumpul di kolam. Ray setuju dan meminta Eve mengundang rekan kerjanya saja. Izzy yang senang pun ingin mengajak temannya. Setelah itu, Eve dan Izzy menghadiri latihan baseball Elliot. Eve memberikan semangat pada anaknya itu. Tak berapa lama, Ray datang membawa perlengkapannya. Latihan pun dimulai dengan Ray yang memandu Elliot dan anak-anak lain di sana. Setelah Ray berhasil mencoba, pelatih meminta Ray untuk mencobanya. Namun Ray sedikit ragu melakukannya, tapi dia pun tetap mencoba. Ray pun ingin mencoba sekali lagi. Kali ini Ray mengingat kolam renangnya dan masa lalunya. Pelatih dan semua anak-anak bangga dengan kemampuan Ray. Namun berbeda dengan keluarganya yang merasa itu sedikit aneh. Karena seharusnya penyakit multiple sklerosis Ray membuat dia sulit untuk fokus memukul bola. Malamnya Eve pergi dengan Ray untuk makan malam.
Setelah mereka pergi, Izzy bilang pada Elliot akan ada temannya yang datang dengan tujuan membahas latihan renang. Dia pun meminta adiknya itu untuk tidak melapor ke orang tua mereka. Ternyata yang diundangnya adalah Ronin. Mereka terlihat sedang bermain menebak arah lawan bicara dengan mata tertutup. Si mata tertutup harus menyebut Marco dan lawannya harus menyebut Polo. Setelah Ronin mencoba duluan, berikutnya giliran Izzy yang menutup mata. Izzy meminta Ronin menyebut Polo, tapi Ronin malah menjauh dan keluar dari kolam renang. Saat sendiri, Izzy masih menutup matanya dan menyebut Marco. Tiba-tiba terdengar suara berbisik yang menyebut Polo. Izzy pun mengikuti suara itu dengan tetap menutup mata. Tiba-tiba ada kepala yang muncul ke permukaan kolam sambil menyebut Polo. Izzy yang masih berpikir itu Ronin segera menyelam dan mengejarnya. Namun tiba-tiba dia kehilangan arah Ronin. Ronin melihat Izzy yang ketakutan. Izzy menjelaskan ada sesuatu yang mencoba menangkapnya dari bawah. Ronin bilang dari tadi dia berada di atas kolam dan melihat Izzy hanya beberapa detik saja menyelam tanpa ada siapapun. Dia menenangkan Izzy dengan bilang mungkin kaki Izzy tersangkut pembersih kolam. Saat itu Elliot teriak kalau orang tua mereka telah pulang. Izzy pun meminta Ronin untuk segera pulang sebelum ketahuan orang tuanya. Dia meminta Ronin keluar dari gerbang belakang. Namun Izzy masih terdiam karena berpikir tentang sesuatu di kolam tadi. Besoknya keluarga Ray jadi membuat pesta kolam renang. Dari luar kamar, Elliot bilang ke Izzy kalau dia tahu ada yang aneh semalam saat Izzy keluar dari kolam. Dia juga merasakan sesuatu di kolam mereka. Namun Izzy bilang itu tidak benar. Dia hanya tersangkut. Tapi Elliot yakin bukan itu yang terjadi. Izzy memintanya untuk tidak membahas itu. Setidaknya ayah mereka lebih sehat semenjak latihan di kolam mereka. Izzy meminta agar Elliot tak menyampaikan apapun kepada ibunya. Tak berapa lama, acara pesta kolam renang di rumah mereka pun diadakan. Para tamu berkumpul di kolam. Elliot sendiri memasuki ruangan ayahnya dan mengambil kamera untuk merekam. Di kolam, teman-teman Izzy juga datang termasuk Ronin. Namun Izzy terlihat trauma untuk kembali masuk. Di ruangan Ray, Elliot merekam aktivitas para undangan di kolam. Dia ingin tahu apakah ada yang merasa aneh juga di kolam mereka. Eve sendiri juga sebenarnya merasa ada yang aneh dengan kolam mereka. Tapi dia mengabaikan perasaannya itu. Di kolam, Ray sedang mencari Elliot yang tidak kelihatan. Seorang anak pelatih datang dengan membawa bola baseball yang dipukul Ray semalam. Dia meminta Ray menandatangani bola itu. Ray tak menyangka bola yang dia pukul bisa sampai robek begitu. Setelah itu, Ray mengajak anak tersebut untuk bertanding dengan seorang bapak yang ada di dalam kolam. Eve merasa aneh. Kenapa Ray bisa kuat menggendong anak seusia Elliot di dalam kolam? Saat itu, Eve bertanya kepada agen properti yang juga datang, kalau menurut petugas, kolam itu sudah lebih dari 15 tahun tidak digunakan. Si agen tidak tahu tentang hal itu. Namun Eve tak percaya. Si agen bilang, dia tak ingin merusak kebahagiaan Eve dan keluarganya. Namun Eve tetap memintanya menjelaskan. Si agen pun menjelaskan, dia awalnya tidak tahu. Tapi setelah keluarga Eve pindah ke sini, temannya memberitahu ada dugaan kejadian tertentu di kolam itu. Kejadian yang diduga itu adalah seorang gadis yang tenggelam di kolam tersebut. Eve tanya, apa gadis itu bernama Rebecca? Si agen kaget, dari mana Eve tahu namanya? Di kolam, setelah Ray dan anak itu memenangkan game mereka, tiba-tiba Ray terdiam di dalam kolam. Si anak ingin diturunkan, namun sesuatu keluar dari lubang penyaring. Ray menjepit kaki anak itu dan membawanya masuk ke dalam air. Elliot yang merekam tiba-tiba tak melihat ayahnya. Dia pun segera keluar dan mengajak ibunya ke kolam. Saat itu pelatih melihat tindakan Ray. Dia pun segera menyelamatkan anaknya. Ray tidak sadarkan diri. Eve mencoba menolongnya. Okay, let's get him inside. Everyone. Eve menjelaskan suaminya mengalami penyakit yang menyerang sistem saraf. Pelatih pun tak akan melaporkan tindakan ini. Tapi dia meminta agar Ray tidak datang untuk melatih anak-anak lagi. Si istri meminta agar keluarga Eve tak mendekati keluarga mereka lagi. Mereka pun segera pergi dari rumah itu. Setelah semuanya pergi, Eve memandang serius ke arah kolam renangnya. Eve pun segera mengajak keluarganya pindah dari sana. Namun Ray keberatan. Dia merasa kolam renang itu telah membawa perubahan pada penyakitnya. Eve marah karena Ray dan anak itu hampir tenggelam hari ini.
Mereka pun akhirnya masuk ke mobil dan ingin pergi. Tapi saat itu Ray terlihat batuk parah dan terlihat kesulitan bernafas. Eve pun menghentikan mobilnya. Setelah keadaan Ray stabil, Eve menghubungi dokter yang menangani Ray. Dokter meminta agar Ray dibawa hari Selasa dan untuk sementara biarkan dia istirahat dan pulih. Ray meminta maaf karena dia telah merepotkan. Dia meminta agar Eve mengantarkannya ke kolam sekali saja. Namun Eve menolak. Ray terlihat seperti sangat membutuhkan air dari kolam itu. Setelah itu Eve masuk ke kamar Izzy. Dia melihat Elliot yang takut tidur di kamar kakaknya itu. Eve berusaha menenangkan Izzy dan meminta mereka menghadapi ini bersama-sama. Besok di kantor admin sekolah, Eve mencari tahu tentang Rebecca Summers yang menurut agen properti bersekolah di sana. Dia pun menemukannya. Rebecca merupakan gadis yang hilang pada Juli 1992. Setelah men-searching, Eve menemukan tidak hanya Rebecca yang menghilang di rumah itu, tapi ada beberapa orang lain sebelumnya. Eve meminta alamat keluarga Summers kepada agen properti. Setelah mendapatkannya, Eve segera menuju ke rumah mereka. Saat menekan bel, Nyonya Summers membuka pintu. Eve segera menjelaskan kalau dia dan keluarganya tinggal di rumah lama mereka yang memiliki kolam renang. Nyonya Summers pun mengizinkannya masuk. Dia memperlihatkan foto dirinya bersama putranya Tommy. Tommy lah yang membangun rumah ini, namun Tommy jarang berkunjung. Dulu Tommy sangat senang bermain di kolam rumah lama tersebut. Eve tanya bagaimana dengan anak perempuannya. Nyonya Summers bilang tidak ada yang lain kecuali dia dan Tommy. Eve pun berpikir mungkin Nyonya Summers tak mau membahas masa lalu yang menyakitkan. Dia pun langsung membahas suaminya yang sakit. Dan setelah pindah ke rumah itu, suaminya mulai membaik setelah rajin masuk ke kolam tersebut. Tapi di balik itu, baik Eve dan anak-anaknya sering merasakan gangguan dari kolam itu. Dia tanya, apakah ada sesuatu yang buruk di sana? Nyonya Summers tanya, apakah Eve pernah mendengar air yang ajaib? Sebelum rumah dan kolam itu dibangun, ada mata air di dekat situ. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah permukaan air. Namun yang dia tahu, jika air itu mengabulkan keinginan seseorang, orang-orang memujanya. Itu disebut temagami. Namun mata air itu mempunyai keinginan sendiri. Ketika airnya terbangun, maka akan memakan nyawa. Jadi harus ada yang membayar agar airnya bisa terus mengalir. Itulah yang terjadi pada keluarga mereka. Tommy saat itu sakit parah, tapi dia sekarang sangat sehat dan sukses. Dulu Rebecca terjebak di kolam itu. Tommy yang sakit mendengar teriakannya. Dia segera ke kamar ibunya untuk menolong Rebecca. Namun Nyonya Summers malah mengunci pintu dan tak berniat menolong putrinya. Air itu menggunakan Nyonya Summers sebagai wadah untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nyonya Summers bilang ke Eve kalau suami Eve mendapat kesembuhan dari air itu. Namun seperti cinta, tetap harus ada pengorbanan. Menurut Eve itu bukan cinta. Rebecca sampai saat ini masih mencari Nyonya Summers. Eve dan anak-anaknya pernah mendengarnya di kolam. Dia meminta Nyonya Summers untuk membantunya menyelesaikan hal ini. Dia bilang ini akan segera berakhir. Air itu akan tidur lagi, dan orang lain yang membutuhkan akan menemukan rumah tersebut kembali. Eve segera pergi meninggalkannya. Di rumah, Ray yang sedang mandi, sakitnya kambuh lagi. Cairan hitam keluar dari lubang saringan air. Izzy dan Elliot baru pulang dan memanggil orang tuanya. Tapi tidak ada jawaban. Izzy berpikir mungkin si ibu membawa ayahnya. Dia pun mencoba mengecek garasi. Sedangkan Elliot sedang minum di dapur. Saat itu dia mendengar suara kucingnya Cider. Elliot pun keluar sambil mencarinya menuju ke kolam. Terlihat Cider berada di pelampung angsa. Elliot merangkak di papan loncat untuk mengambil Cider. Tanpa dia sadari, gulungan penutup kolam terlihat terputar sendiri. Izzy yang mendengar itu segera keluar dan segera menghentikan gulungan penutup kolam itu. Ivy juga datang dan segera membantu Izzy. Tiba-tiba gulungannya macet. Ivy menyuruh Izzy memanggil bantuan, sedangkan dia masuk ke dalam kolam. Dia mencari, tapi tak menemukan Elliot. Namun dia melihat sesuatu di dasar kolam yang menjadi cukup dalam. Eve segera naik dan mengikat selang di sebuah besi. Lalu dia membawa selang itu dan masuk lagi.
Tangan Izzy terluka karena pecahan gelas. Saat itu dia mendengar sebuah suara. Izzy mencari asal suara itu. Ternyata itu Ray, tapi dengan sikap yang berbeda. Izzy mulai takut melihatnya. Dia pun mencoba menghubungi bantuan. Izzy mencoba ke dasar kolam di bagian paling dalam. Selang itu tidak cukup panjang. Ivy mengambil udara dan melepaskan selang itu. Di rumah, Ray yang terpengaruh menjelaskan dirinya akan sehat kalau Elliot dikorbankan. It's better this way. Marco. Eve akhirnya menemukan Elliot yang pingsan. Dia segera membawanya menuju ke permukaan. Izzy menuju ke garasi, namun garasinya pun sudah dikunci. Mendengar ayahnya datang, dia segera bersembunyi di sana. TV tiba-tiba menyala. You're supposed to say Polo. Eve yang terus diganggu tiba-tiba melihat Rebecca. Dia memperlihatkan koin yang dilemparkan Ray tempo hari. Koin itu melayang ke permukaan, karena sebenarnya mereka berada dalam sisi terbalik. Eve segera mengikuti arah koin itu, dan sampailah dia di permukaan kolam. Eve pun mencoba untuk menyadarkan Elliot. Namun dari belakang Ray datang dan bilang semua sudah terlambat. Elliot sudah dikorbankan. Eve meminta Ray sadar karena mereka harus membawa Elliot ke rumah sakit. Ray mencekik Eve dan bilang air telah memilih Elliot. Dari belakang Izzy datang dengan membawa pemukul baseball. Eve meminta Ray untuk melawan sesuatu di dalam dirinya. Ray pun mengingat masa-masa kebersamaan mereka. Ray pun akhirnya tersadar. Dia meminta maaf kepada mereka. Eve dan Izzy segera membawa Elliot, sedangkan Ray mendengar suara dari kolam yang mengatakan Temagami. Dad? Oh my god, Mom. Elliot sadar saat itu, namun dia seperti kesulitan bernafas. Air itu tak membiarkan Elliot lolos, karena dia menuntut pengorbanan. Ray yang sadar akan hal itu, berencana ingin mengorbankan dirinya demi keselamatan Elliot. Dia memasuki kolam. Izzy dan Eve tanya apa yang ayahnya lakukan. Ray meminta agar jangan melihatnya. Dia pun segera menyelam masuk ke dalam. Seketika Elliot pun baikan, namun mereka tak menemukan Ray kembali. Besoknya air di kolam pun dikosongkan. Eve terlihat menemukan koin yang membantunya selamat. Izzy juga berada di sana. Sedangkan Elliot memutar rekaman ayahnya yang mengatakan kalau dia sangat menyayangi keluarganya. Eve memberikan koin itu kepada Elliot. Eve berencana akan menjual rumah ini agar mereka bisa segera pergi. Elliot bilang kepergian mereka akan mendatangkan orang lain di rumah ini, dan pengorbanan pun akan terus terjadi. Namun Izzy bilang ayah mereka tak menginginkan itu, yang artinya mereka sepertinya akan tetap tinggal untuk menghentikan korban berjatuhan. Terlihat kolam tersebut siap untuk ditimbun. Nah, itu tadi alur cerita Night Swim 2024 selengkapnya. Sebuah film yang menceritakan tentang mata air ajaib yang memberikan manfaat kesembuhan dengan imbalan nyawa seseorang. Berikutnya, masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe channel Scary Stories dan Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.